Ya, perkenalkan nama saya Jordan Tanjaya. Di sini saya bersama rekan saya Javier. Ya, perkenalkan nama saya Javier Adriel. Ya, hari ini kami akan membahas tentang korupsi. Seperti yang kita tahu, kasus korupsi di Indonesia ini sudah merajalela. Menurut saudara Javier sendiri, apa yang dimaksud dengan korupsi ini? Korupsi itu seperti mencuri uang, dia itu mengambil uang yang bukan haknya. Ya, kasarannya mencuri lah ya. Iya, Oke. Terus kalau pandangan Anda dengan perilaku korupsi yang kian marak ini bagaimana? pandangan saya ya itu adalah hal yang buruk dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Terus kalau menurut Anda, apakah korupsi itu harus diberantas? Harus. Itu bukanlah tindakan yang baik, jadi seharusnya diberantas. Oke. Hukuman apa yang layak bagi para pelaku korupsi ini, koruptor ini? Kalau menurut saya hukuman yang paling layak untuk para koruptor adalah dihukum mati. Bukankah itu melanggar HAM ya, kalau dihukum mati? Iya, tapi para koruptor sendiri ini sudah melanggar HAM dan mereka sudah seperti mengambil hak yang bukan hak milik mereka. Seperti contohnya itu kayak yang kasusnya menteri yang kemarin, yang Yang bansos itu? iya yang mengkorupsi uang bansos itu kan agak kurang manusiawi ya, karena itu kan bansos itu diberikan untuk rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat yang kesusahan untuk menjalani hidupnya selama eee, pandemi ini berlangsung. Nah, tapi sama dia dikorupsi. Menurut saya itu kurang manusiawi Secara dan tidak sudah langsung melanggar itu HAM. membunuh rakyat-rakyat kecil gitu ya? Iya, karena itu kan sudah melanggar HAM dari, rakyat-rakyat kecil ini sendiri. Jadi menurut saya mereka ya layak saja untuk dihukum mati. Oke, baik. Apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan pelaku korupsi jerah? Ya seperti tadi dengan, hukuman yang cukup berat, para penindak korupsi atau para koruptor itu, mereka itu bakal, untuk berpikir lebih, berpikir 2 kali 2 kali, 3 kali, bahkan lebih untuk melakukan korupsi karena itu, ya itu hukuman yang cukup berat. Dengan hukuman yang cukup berat itu sudah memberi mereka efek jerah gitu loh. Efek jerah ya, oke oke. Kalau Anda sebagai pemerintah, strategi Anda untuk menghapus kasus korupsi ini gimana? Kalau saya akan mungkin akan pertama memberi hukuman yang cukup berat untuk para koruptor ya, seperti contohnya hukuman mati itu hukuman yang terberat. Lalu yang kedua seperti memberi seminar ke sekolah-sekolah, karena itu bisa ditanamkan sejak dini kalau misalkan, eee, korupsi itu kan mencuri uang kan ya, ya Iya, kan Jur ya? iya ya. Nah, ya itu tuh, kayak, nggak semua di hidup ini tentang materi, tentang uang. Jadi kita bisa dapat kebahagiaan tuh bukan tentang uang aja, uang itu bukan segalanya. Jadi dengan, itu sudah ditanamkan sejak dini, jadi mereka nggak akan, eee, generasi-generasi muda itu nggak akan berpatokan dengan uang. Jadi mereka nggak akan mau me menyusahkan orang lain dengan cara korupsi itu, mengambil uang milik orang lain itu. Oke. Ya kasarnya biar nggak jadi budak 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 duit lah ya. Iya, Iya. karena korupsi itu yang dirugikan itu bukan cuma rakyat kecil, tapi semua rakyat Indonesia yang ikut membayar pajak. Itu uangnya diambil sama para koruptor itu, makanya itu menurut saya kurang manusiawi. Padahal, Oke. kalau dilihat para koruptor-koruptor ini juga bukan orang yang berkekurangan, tapi mereka orang yang berkecukupan dan mereka itu masih serakah akan Berkelimpahan bahkan ya. berkelimpahan bahkan dan itu masih serakah akan, materi. Jadi ya itu harus diberantas sebisa mungkin sampai akar-akarnya gitu. Oke. Kalau menurut Anda korupsi di Indonesia ini sudah melampaui batas kewajaran atau belum? Sudah, karena kayak yang tadi seperti contoh yang,
yang menteri tadi itu menurut saya itu, agak kurang manusiawi karena yang diambil itu uang dari, uang bansos. Kasarnya tuh tujuannya itu baik gitu loh buat rakyat kecil supaya bisa bertahan hidup. Tapi, sama menterinya uang itu dimanipulasi diambil buat, eee, kekayaan pribadi. Itu kan, agak kurang manusiawi ya kalau menurut saya. Di Indonesia juga masih banyak kasus korupsi yang, menurut saya masih terlalu banyak di Indonesia kasus korupsi. Bahkan korupsi kecil-kecilan kayak, bahkan dari kecil aja dari seperti anak SMA aja bisa korupsi dari, berbagai macam cara. Seperti dari, uang kas, atau uang apa, uang sekolah gitu, gimana caranya mereka bisa korupsi gitu. Nah itu bibit-bibit yang kurang baik supaya, bisa jadi koruptor ke depannya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir nih. Apakah korupsi itu termasuk penyimpangan sosial? Termasuk, karena itu tindakan yang sangat merugikan bagi masyarakat di Indonesia, masyarakat Indonesia. Oke, baik, terima kasih Javier. Ya, sama-sama Jordan. Oke, terima kasih.